Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Tinggal hitungan hari lagi Piala AFF 2024 akan dimulai. Laga pertama Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar. Untuk tepat pagi tadi, skuad Garuda sudah terbang ke Myanmar untuk bisa tiba tepat waktu dan bisa kembali melancarkan taktik saat latihan di sana. Para fans Garuda sendiri belum ada kabar yang akan away ke Myanmar. Kebanyakan lebih memilih away ke Vietnam. Namun dimanapun Timnas bermain, kami yakin pasti akan ada saja yang mengawal, ya kan? Apalagi info terbaru, harga tiket yang disediakan oleh Myanmar super amat murah. 4 kali lebih murah dari harga tiket di sini. Namun ini juga ada faktor-faktor lain ya teman-teman. Jelas ini bisa jadi alasan untuk kalian yang mungkin pengen merasakan mendukung Timnas secara away. Mumpung murah, dan sejak laga awal Sintayong juga akan langsung tancap gas, mengingat pemain abroad hingga diaspora dipastikan bisa tampil. Di satu sisi, fans tuan rumah ternyata menyambut Timnas Indonesia dengan sangat hangat. Dalam komentar mereka di media sosial saja, banyak yang respect dengan skuad asuhan Sintayong yang berani memanggil pemain muda. Dan inilah berbagai cerita jelang laga pembuka Indonesia versus Myanmar. Pada tanggal 9 Desember mendatang, Timnas Indonesia akan menjalani laga pembuka Piala AFF menghadapi Myanmar. 4 hari sebelum laga dimulai, atau tepat Kamis pagi hari tadi, rombongan skuad Garuda sudah landing menuju kota Yangon, Myanmar. Total ada 22 pemain yang dibawa oleh Sintayong. Setelah melakukan seleksi saat TC di Bali, dan beberapa nama baru dicoret, akhirnya tak dibawa. Macam Ananda Raihan, Ikram Al-Ghifari, dan Armando Obed Oropa. Keseluruhan ada 7 nama dicoret sejak awal melakukan pemusatan latihan. Namun dari pemain yang dibawa ini masih belum full squad. Masih ada 2 nama menyusul agak terlambat karena baru diizinkan oleh pihak klub. Meski mepet, tapi keduanya sudah dipastikan bisa langsung main saat laga kontra Myanmar. Keduanya tentu saja Rafael Strike dan Asnawi Mangku Alam Bahar. 2 punggawa yang secara level diharapkan bisa menjadi tumpuan bersama Arhan dan Marcelino yang sudah bergabung duluan. Maka dari itu, kami pikir Sintayong akan langsung tancap gas sejak laga pembuka ini. Komposisi skuad sudah lumayan full, cuma Ivar Jenner dan Justin Hubner yang masih belum ada kabar dari pihak klub. Dari punggawa yang ada, Sintayong harusnya bisa sih mengatasi permainan Myanmar, walaupun kita tidak boleh memandang remeh lawan, namun kemenangan di laga pembuka wajib hukumnya. Sebab lolos dari babak grup adalah misi awal Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Target yang sudah disepakati bersama di PSSI, intinya bahwa untuk skuad ini adalah skuad, kita turunkan skuad muda untuk mempersiapkan SEA Games. Yang kedua untuk regenerasi. Jadi 2 hal itu sebenarnya target utama kita, mempersiapkan Timnas ini ke depan. Sesampainya di sana, skuad Garuda mungkin akan beristirahat terlebih dahulu karena sampainya sore ini atau malahan agak malam. Mungkin teman-teman menunggu momen apakah skuad Garuda bakalan disambut oleh fans di sana atau tidak. Kabar ini masih belum diketahui sebab antusiasme fans untuk away ke Myanmar gak terlalu terlihat. Terlebih minat menonton fans Garuda di ASEAN Cup 2024 agak menurun. Namun bagi fans sejati tetap saja bakalan mengawal skuad Garuda. Dan untuk fans Indonesia di Piala AFF sendiri, sebenarnya ada yang mau away, namun kebanyakan pengennya ke Vietnam. Sebab Nguyen kan rival paling panas, jadi memang harus dikawal sih kalau di sana. Meski demikian, kami pikir fans Garuda di Myanmar akan tetap ada sih, entah sedikit maupun banyak, pasti akan ada yang mengawal. Lihat saja nanti di layar kaca, pasti kesorot. Apalagi harga tiket di Myanmar ini sangat teramat murah loh teman-teman. Melansir dari laporan berbagai sumber, tiket termurah dengan kategori umum hanya dijual sekitar 2.000 kyat atau hanya sekitar seharga Rp15.155 saja. Sedangkan untuk kategori khusus dijual seharga 9.000 kyat atau Rp68.200. Murah banget kan? Namun sayangnya tiket akan mulai dijual secara offline saja, mulai pada Jumat 6 Desember 2024 di kantor Federasi Sepak Bola Myanmar di depan Stadion Tuana mulai pukul 10 hingga 16 waktu setempat.
Bagi teman-teman yang berminat, harus offline belinya. Tapi jatah tiket buat supporter tamu pasti ada kok. Gak perlu takut kehabisan tiket coy. Pesan Sinteyong untuk Ultras Garuda. Meski laga pertama berlangsung di kandang lawan terlebih dahulu, Sinteyong berharap dukungan dari para fans tetap tak akan pudar sedikit pun. Bermain di kompetisi apapun, fans Garuda tetaplah pendukung setia timnas. Apalagi ini terkait membawa nama bangsa yang pastinya skuad Garuda juga butuh dorongan dari segala sisi, termasuk supporter seperti kita teman-teman. Memang benar sih, apapun hasilnya dukungan dari fans memang sangat seberpengaruh itu. Terlebih pendukung Garuda ini punya rasa nasionalisme terhadap NKRI harga mati. Segala pencapaian itu berhasil didapatkan tidak lepas dari para pendukung. Jadi, saya berharap dukungan yang lebih banyak lagi. Jangan lelah mendukung kami dan Timnas Indonesia. Terima kasih, ucap Sinteyong mengutip dari bola.com. Respect fans Myanmar menyambut Indonesia. Berbeda dengan fans negeri jiran yang julid dan suka iri melihat apa yang dilakukan Indonesia, fans Myanmar ternyata agak sedikit berbeda nih teman-teman. Dalam komentar yang beredar di media sosial, mereka melihat skuad Garuda sebagai sesuatu yang harus dihormati meski menggunakan skuad muda. Apalagi kehadiran beberapa pemain kunci yang akan diandalkan dalam laga pembuka. Hal ini membuat mereka mewaspadai serangan pasukan Sinteyong. Indonesia telah berkembang lama dan tim lokal juga telah tampil lebih baik. Myanmar kalah tanpa tersenyum. Begitulah kira-kira arti dari komentar netizen Myanmar. Selain itu, mereka ternyata juga memahami tujuan Indonesia menggunakan pemain muda yang memang bertujuan untuk jangka panjang seperti untuk regenerasi dan persiapan SEA Games 2025. Karena itu, menurut mereka ini jadi kesempatan tim lain untuk bersaing dengan Indonesia termasuk Myanmar. Kejuaraan AFF, Indonesia menargetkan SEA Games 2025 dan hanya bersaing menggunakan tim regenerasi U22. Kiprah negara lain cukup menggembirakan, komentar lain dari publik Myanmar. Mengintip kekuatan skuad Myanmar. Untuk mengulik lebih dalam terkait Myanmar, mari kita sama-sama melihat kekuatan pemain mereka, teman-teman. Pelatih Moh Lang Win sendiri membawa skuad terbaiknya dalam laga ini, berisi total 30 pemain dan 8 diantaranya bermain di luar negeri seperti Liga Thailand, Kamboja, hingga Malaysia. Skuad ini adalah yang terbaik yang dimiliki Myanmar saat ini. Secara rata-rata umur sendiri 25 tahun. Masih terbilang standar, gak tua, gak muda juga. Salah satu yang wajib diwaspadai Sinteyong adalah permainan cepat Myanmar, khususnya dari penyerang Negeri 9 FC, Han Het Aung, dan playmaker Yangon United, Zhao Wenteng. Selain itu, winger lincah Yangon United yang masih berusia 21 tahun, yaitu Okarnaing, juga dapat menjadi ancaman serius bagi lini belakang Garuda. Meski secara level di bawah, namun bola itu bundar. Jelas kita nggak boleh meremehkan mereka. Percaya diri memang boleh, tapi jumawa jangan coy. Ya, terlepas dari apapun itu, semua laga memang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kesalahan sedikit saja bisa membawa kita tergeser dari grup B. Meski bukan target utama, namun lolos dari babak grup adalah prioritas utama. Untuk melakukan itu, skuad Garuda tentu butuh dukungan dari kita semua coy. Voices all around me, whispers
the crowd. Don't let them surround me. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.